sahabat OMB, obrolan mulai kembali. Sahabat OMB, tentunya kita mengucapkan selamat datang Pramono Anung di DKI. Karena ibu kota belum pindah, ibu kota tetap Jakarta. Ini adalah sebuah harapan warga DKI terhadap Pramono Anung. Bagaimana Pramono Anung mendapat sebuah ruang untuk mengabdi terhadap rakyat Indonesia yang ada di Jakarta. Dan ini ruang ini adalah sebenarnya ruang yang menarik karena sumber daya DKI itu besar, pendapatan daerahnya besar, manusianya juga berkualitas, penduduknya besar. Nah, ini adalah sebuah sumber daya yang besar untuk Pramono Anung melakukan eksperimen dan melihatkan sejauh apa Pramono Anung berkualitas dalam memimpin DKI. Tentunya ini di sisi lain menjadi ruang bagi kita bahwa kita berharap Pramono Anung besar di DKI menjadi sebuah anak bangsa baru yang muncul secara nasional agar stok pemimpin nasional itu selalu ada. Kita tidak hanya punya stok misalnya Prabowo saja, kita harus ada Pramono Anung, kita punya Anies Baswedan, dan banyak lainnya. Kita juga punya banyak pemimpin di daerah yang bisa menjadi sebuah bank dari pemimpin. Nah, ini kita mendorong Pramono Anung menjadikan DKI sebagai sebuah daerah metropolitan yang bagus dan disenangi oleh warganya. DKI ini bisa dijadikan contoh banyak oleh berbagai provinsi di Indonesia bagaimana membangun sebuah daerah dan bagaimana mendorong sebuah kesejahteraan rakyat, mendorong pendidikan, kesehatan, lapangan pekerja dengan baik misalnya. Karena di Jakarta semua hal ada. Dan bagaimana Jakarta menjadi pusat untuk mendorong provinsi-provinsi yang tersebar di sekeliling mereka, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah misalnya, atau Jawa Timur sekalipun, untuk membantu rantai pasok produk-produk daerah yang dipromosikan atau diberikan ruang di DKI Jakarta sehingga memberikan kemakmuran kepada provinsi-provinsi lain. Dengan rantai pasok yang makin baik, dengan ruang produk-produk di daerah memberikan dapat keuntungan yang besar di DKI misalnya, atau untuk sebuah peluang ekspor misalnya oleh DKI, ini memberikan sebuah magnet baru. DKI tidak hanya magnet untuk DKI, DKI adalah magnet untuk seluruh Jawa misalnya. Dan peluang-peluang itu bagi Pramono Anung adalah sebuah kesempatan baik untuk mengabdi kepada rakyat. Dan juga DKI adalah sebuah provinsi yang dengan keragaman yang luar biasa. Semua etnis ada hidup di DKI dengan segala tipologi etnis, dengan karakter masing-masing. Sehingga secara budaya, secara sosial, ini juga ruang eksperimen bagi Pramono Anung untuk bagaimana dia mengelola keragaman. Bagaimana orang Cina, Betawi, Melayu, Minang, Sunda menjadi sebuah sinergi yang positif dalam pembangunan, memberikan keriangan baru antar suku, antar etnis. Dan ini adalah cita-cita yang akan tumbuh di bangsa ini. Juga, Pramono adalah penguat ideologi kerakyatan. Kita harus membuktikan bahwa ideologi kerakyatan ini tumbuh ya ketika leadernya punya ideologi kerakyatan yang baik, maka ideologi kerakyatan ini akan tumbuh. Sehingga dia akan dicintai oleh rakyatnya. Ini marhanisme baru.
marahin kota. Marahin erat kaitannya dengan desa, dengan petani. Kita berharap ada marahin baru di kota-kota. Di samping itu kita berharap DKI menjadi sebuah cara negara lain melihat Indonesia. DKI menjadi sebuah negara metropolitan yang dapat disenangi oleh orang bersinggah atau para turis untuk menginap di DKI misalnya. Dengan membangun sistem modernitas yang canggih di DKI, ini juga tentang tantangan. DKI menjadi metropolitan yang cantik, menjadi salah satu metropolitan yang dikagumi dunia. Tempat orang merasa aman tinggal di DKI. Tempat orang bisa memberikan ruang untuk bekerja atau investasi atau menjadi Singapura kedua di Asia Tenggara misalnya. Nah, potensi DKI inilah yang menjadikan sosok Pramono Anung menjadi seorang yang sempurna di mata rakyat, di mata warga DKI, sempurna di mata warga dunia, sempurna di mata para provinsi-provinsi tetangga, dan sempurna untuk kebaikan Indonesia. Dan salah satu yang kita harapkan, dia akan menjadi sebuah calon pemimpin baru Indonesia. Tentunya ini adalah proses panjang yang Pramono Anung harus jalankan. Tentunya Pramono Anung akan bilang, saya tidak akan mau menjadi presiden Indonesia untuk titik langkah pertama. Tapi perjalanan waktu, proses waktu nanti akan berkata berbeda. Karena langkah demi langkah akan menguatkan pemimpin ketika ruang eksperimennya menjadi sebuah monumen emas di daerah yang dia pimpin. Semua menjadi sejahtera, semua senang, semua merasakan tangan dinginnya Pramono Anung misalnya untuk membangun DKI, dan tentunya ini akan berubah. Dan kita berharap perubahan-perubahan mendasar ini tidak hanya untuk perubahan-perubahan buat DKI, tapi perubahan terhadap ranggam Indonesia sebagai negara, sebagai bangsa, dengan kemajemukan, dengan contoh-contoh yang pasti, dan menarik hela pembangunan dengan baik. Sehingga dari sisi Pramono Anung, kita melihat banyak hal yang sebenarnya seorang pemimpin Pramono akan tumbuh, yang disebut dengan di daerah metropolitan DKI Jakarta. Dan kita tidak hanya memberikan sebuah angan-angan atau harapan kosong. Itu telah ada pada diri Pramono Anung yang menjadi pemimpin rakyat dari awal dia, di masa muda dia, di masa fase-fase politik dia, dan terakhir di masa kepemimpinan dia terhadap pemerintahan daerah misalnya, atau pemerintahan nasional. Dan ini adalah sebuah perjalanan panjang yang telah ada di ujung. Dan di ujung ini kita berharap Pramono Anung menjadi seorang anak bangsa yang memberikan warna yang sangat-sangat pekat terhadap kemajuan Indonesia.